Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video saya kali ini yang membahas tentang materi sistem hukum dunia. Saya, Khofifah Kania Auliani dengan NIM akhir 125 yang membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia yang dibimbing oleh Pak Imam Bustomi dan Ibu Ratih Damayanti. Enjoy watching! Teman-teman pastinya mengetahui bahwasanya hukum dan negara tidak dapat dipisahkan. Seperti juga Indonesia. Sistem hukum di Indonesia telah terpengaruhi oleh sistem hukum dunia yang telah ada lebih dulu dan membentuk legal culture masing-masing masyarakat yang terpengaruhi. Negara kita. Maka dari itu, mempelajari sistem hukum dunia terlebih dahulu untuk mempelajari ilmu hukum dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu hukum. Apa itu sistem hukum? Menurut Prof. Subekti, kata sistem sendiri artinya organisasi yang terstruktur dan terintegrasi. Semua hal yang ada dalam sistem berhubungan dan saling berpengaruh terhadap satu sama lain. Komponen atau unsur-unsur di dalam sistem tersusun secara sistematis atau urut untuk menggapai suatu tujuan. Dengan begitu, sistem hukum memiliki arti yang berarti sebuah kesatuan dari kumpulan-kumpulan unsur atau komponen hukum yang saling berkaitan erat untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama adalah Civil Law Eropa atau Eropa kontinental. Sama seperti namanya, sistem ini berkembang di daerah Eropa. Kiblat pembentukan sistem hukum ini berasal dari hukum-hukum kekaisaran Romawi yang bernama Corpus Juris Civilis, yang kemudian diadopsi oleh bangsa Eropa untuk menjadi rumusan atau kodifikasi hukum mereka. Prinsip sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi. Indonesia menganut sistem hukum ini karena masa kolonialisasi Belanda yang menganut sistem hukum ini dan menanamkan sistem hukum ini di Indonesia yang akhirnya menjadi pedoman hukum di Indonesia. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Terbentuknya sistem hukum ini berasal dari Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika atau Inggris yang biasanya kita kenal di abad 11. Sumber-sumber sistem hukum ini adalah yang pertama, hukum tertulis atau statutes, yang kedua, jurisprudensi, yang ketiga, kebiasaan masyarakat, yang keempat adalah konvensi. Namun umumnya sistem ini menitik beratkan keputusan hakim atau jurisprudensi sebagai sistem atau sebagai sumber hukum utama. Sistem hukum ini menggunakan doktrin hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sebelumnya yang relevan. Apabila tidak ada yang sesuai, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan, akal sehat, dan kebenaran sesuai hakim tersebut. Yang ketiga adalah sistem hukum adat. Sebagian besar negara di dunia, khususnya di negara-negara di Asia, masih mempertahankan hukum adat dan lebih mengedepankan hukum adat dibandingkan sistem hukum formal lainnya. Sumber sistem hukum adat sendiri ialah kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tertentu yang masih dipertahankan dan diamalkan hingga saat ini. Sumber sistem hukum adat ini umumnya tidak tertulis, dan keunikan dari sistem hukum adat sendiri adalah sistem ini bergantung pada masyarakat yang mengamalkannya. Setiap masyarakat memiliki sistem hukum adatnya sendiri, dan Indonesia sendiri sistem hukum adatnya masih berperan penting dalam pelaksanaan hukum walaupun Indonesia menganut sistem
hukum civil law. Sumber-sumber sistem hukum ini ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma atau kesepakatan wali, dan Qiyas atau analogi persamaan antara dua kejadian. Dan keempat, ada sistem hukum masyarakat Eropa. Berbeda dengan sistem hukum sivil dan common law, sistem hukum ini berasal dari Perjanjian Paris 1951 dan Perjanjian Roma 1957. Sistem hukum ini umumnya berisi tentang kebijakan atau pemahaman masyarakat Eropa dalam membuat perjanjian antar organisasi gabungan anggota benua Eropa atau dalam berkonstitusi di sebuah negara. Organisasi Gabungan Negara-Negara Eropa atau konstitusi negara Eropa menggunakan sistem hukum ini untuk membentuk lembaga pemerintahannya. Yang keempat, sistem hukum Islam. Sistem hukum ini berkembang pesat di Timur Tengah hingga ke benua Afrika dan Asia. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi dari sistem hukum dunia. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan sangat mudah dan juga memberi manfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you!